Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ayu News Sore. Lebih dari 3 pekan polisi berhasil mengidentifikasi terduga pelaku penculikan terhadap Malika Anastasia, bocah 6 tahun di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku adalah seorang mantan narapidana kasus pencabulan anak di bawah umur dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Rasa kangen saya, kecamuk saya, campur aduk. Malika, bocah berusia 6 tahun yang hilang hingga kini masih belum ditemukan. Jejak kelam terduga pelaku penculikan Malika Anastasia mulai terkuak. Terduga pelaku dengan nama Iwan Sumarno berusia 42 tahun, warga Kampung Malaka, Cilincing, Jakarta Utara. Iwan Sumarno alias Jeki ternyata mantan narapidana kasus pencabulan anak di bawah umur pada tahun 2014. Pelaku pernah menjalani hukuman selama 7 tahun dan bebas dari penjara pada tahun 2021. Kini Iwan masuk dalam daftar pencarian orang. Identitas terduga pelaku terungkap berdasarkan informasi adanya kesamaan fisik terduga pelaku dengan pelaku penggelapan sepeda motor di RW 5 Kelurahan Pademangan yang diamankan warga beberapa waktu lalu. Wajah dari orang yang memang menggunakan gerobak tersebut, di mana dari wajah tersebut kita bisa memberikan sedikit ada gambaran mulai dari muka, kemudian ciri-ciri sering menggunakan topi sebagaimana yang disampaikan oleh keluarga korban. Dari sini kemudian kami lanjut melakukan upaya identifikasi dan kami menemukan juga gerobak yang ternyata sudah dijual oleh pelaku di Pasar Poncol Senen. Penculikan ini terjadi pada 7 Desember 2022. Korban dan pelaku memang sudah saling kenal sehingga membuat korban tidak melawan. Kepada kedua orang tua korban, pelaku mengaku bernama Yudi, 38 tahun yang bekerja sebagai manusia gerobak, mengajak korban dengan alasan ingin membelikan ayam goreng. Namun siapa sangka jika korban justru dibawa kabur pelaku. Sudah 10 hari saya nggak melihat anak saya, Pak. Rasa kangen saya, kecamuk saya, campur aduk. Saya kepingin anak saya pulang. Walaupun apapun saya tetap mencari. Dimanapun dia berada saya tetap mencari. Dengan apapun saya tetap mencari agar anak saya pulang. Berbekal hasil rekaman, orang tua korban pun telah melaporkan penculikan ini ke polisi, namun hingga kini polisi juga belum berhasil meringkus pelaku. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Penculikan anak membuat warga resah karena pelaku memang berkeliaran di sekitar kita. Dan berikut penelusuran tim iNews Files yang berhasil mewawancarai pelaku penculikan yang beroperasi di Jakarta berdasarkan pesanan dengan alasan untuk diadopsi. Kasus penculikan anak yang terjadi di kawasan Gunung Sahari membuat masyarakat resah. Pasalnya, pelaku merupakan orang yang dikenal oleh orang tua korban. Berdasarkan data Polri, pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 1.970 kejadian dalam kasus kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Catatan ini menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 2.303 kejadian. Dalam rentang 2015 hingga 2020, catatan tertinggi dari kejahatan ini terjadi pada 2016 yang mencapai 2.885 kejadian. Berlatar kasus tersebut, tim iNews File mencoba menemui salah satu pelaku penculik anak di kawasan Jabodetabek. Sebut saja namanya Ana. Kepada kami, Ana bersedia belak-belakan membongkar praktik kejahatannya. Ya awalnya kan karena krisis gini, aku udah kerja lagi ya dari teman ke teman gitu. Lu bisa nggak nyariin anak? Kalau bisa, gua ada channel tempat buat nyerahinnya. Tapi menurut pesanan, maunya kayak gimana orangnya. Kalau kriteria mah enggak, paling usia sama kelamin, jenis kelamin. Menjadi pihak ketiga, Ana tidak pernah bertemu si pemesan anak. Yang Ana tahu, korbannya akan digunakan untuk keperluan adopsi.
pernah nanya, bilang katanya buat diadopsi, buat dijual lagi. Tapi nggak tahu juga kan kita gitu. Laki-laki yang sering umur 5 tahunan apa 4 tahunan gitu, bisa sampai 3 jutaan. Untuk wilayah operasi, biasanya Ana memilih tempat bermain anak yang minim pengawasan orang tua. Rumahnya kan aku nggak tahu kan, ya, pokoknya anak yang main gitu kan, lagi main, orang tuanya juga nggak ada. Ya udah, situasi dan kondisi memungkinkan, aku ambil. Dalam menjalani aksinya, Ana punya trik andalan agar sang target mau menurutinya. Jika target menolak ikut, maka aksinya tak akan dilanjutkan. Awalnya lihat mana yang lengah ya kan, nggak ada orang tuanya. Aku bujuk-bujuk mau siapa namanya, terus mau jajan nggak? Ayo kita jajan yuk warung. Udah anaknya ikut, mau ikut kalau mau ikut, kalau enggak ya nggak paksa. Lihat sikon aja makanya kan, situasi dan kondisi. Udah anaknya mau, ya udah saya ajak. Ini modus-modus umum ya, yang apapun kejahatan, baik itu kejahatan seksual, penculikan gitu ya, kekerasan dan seterusnya gitu ya, pasti diiming atau itu diancam. Pertama awalnya nggak mau, kalau nangis aku juga nggak mau, ngeri juga kan. Nah kalau diam anaknya nurut, udah aku bawa. Nanti pasti kalau udah lama dia nyariin ibunya, nangis kalau di tempat jauh makan itu. Telah malang melintang di dunia kriminalitas, Ana mengaku punya rasa khawatir terhadap nasib para korbannya. Saya juga sekarang suka mikir ini buat apa anak-anak ini, apa benar diadopsi, buat diangkat anak, apa organ-organ tubuh kayak ngeri juga kalau emang buat begitu kan. Aduh, ya udahlah, gimana nanti aja. Penculikan merupakan bentuk dari ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Apalagi situasi baru itu tidak ramah terhadap anak, ya tentu ini akan mengalami situasi gangguan psikis yang saya kira dari beberapa peristiwa-peristiwa yang kita lihat gitu ya.